Pemirsa, pasca ditetapkannya Imam Nahrawi selaku Menpora sebagai tersangka oleh KPK, saya sekarang akan menyapa Lukman Edy yang merupakan politisi dari PKB. Mas Lukman, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mas Lukman, atas ditetapkannya Menpora yang juga merupakan kader partai Anda, bagaimana sikap PKB? Ya, sebagai pribadi kita prihatin ya. Mas Imam ini kan sahabat kami ya, saudara kami, dan saya tahu Mas Imam Nahrawi juga dari awal di PKB ini ya, semenjak beliau tamat kuliah sudah masuk PKB, menjadi aktivis PKB. Jadi dengan kejadian dan musibah ini tentu kami sangat prihatin. Ya, kami mendoakan aja supaya Mas Imam bisa melewati semua ini dengan tabah, ya, dengan tabah. Oke. Nah, Mas Lukman, apakah kemudian partai akan memberikan bantuan hukum? saya tidak tahu keputusan terakhir seperti apa di tingkat DPP PKB ya. Saya dengar DPP tidak akan memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum. Walaupun sebenarnya menurut saya selayaknya DPP memberikan bantuan dan pendampingan hukum. Bukan soal apakah pro terhadap korupsi atau pro terhadap anti korupsi, tetapi ada persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya yang seharusnya karena Mas Imam ini adalah sahabat PKB, sahabat kami semua, maka layaklah kalau kemudian DPP memberikan bantuan. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memberikan saran itu kepada DPP PKB, kepada Caimin untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk tidak memberikan bantuan hukum. Baik, Mas Lukman, ini tadi Alexander Marwata, pimpinan KPK yang kembali terpilih dalam pemilihan kemarin mengatakan bahwa sehingga ada total 26,5 M yang merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora. Nah, uang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain yang terkait. Di sini kemudian publik bertanya-tanya, pihak lain yang terkait. Adakah uang yang mengalir ke partai, Mas Lukman? Kalau sepengetahuan saya, partai tidak akan masuk pada wilayah-wilayah seperti itu, karena kan partai itu ada sistem administrasi, sistem manajemen yang yang preventif terhadap misalnya adanya masukan dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya begitu. Apalagi partai kan secara rutin juga memberikan laporan keuangannya kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, karena kan memang negara memberikan bantuan operasional kepada partai, sehingga hal seperti ini tidak mungkin secara formal partai itu bersentuhan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Tapi kalau Mas misalnya Lukman, ini menariknya juga, tadi pimpinan KPK mengatakan sudah dipanggil 3 kali, tidak memenuhi panggilan KPK. Tidakkah dari partai kemudian menyarankan untuk beritikat baik bagi Menpora untuk memenuhi panggilan dari KPK? Saya meragukan informasi seperti itu. Ya, karena apa? Karena saya melihat Mas Imam justru kooperatif selama ini. Ya, beberapa kali persidangan yang sifatnya terbuka, beliau pasang badan dan datang. Ya, saya kira Ini tapi faktanya sebanyak 3 kali, 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus, menurut KPK tidak pernah memenuhi panggilan KPK, Mas Lukman. Ya, seharusnya harus kooperatif ya, harus datang setiap ada panggilan itu. Kalaupun misalnya ada pemanggilan yang bertepatan dengan jadwal dan kesibukan lain Mas Imam sebagai menteri, saya kira untuk pemanggilan berikutnya bisa saling koordinasi. Kapan misalnya Mas Imam punya waktu yang luang, ya, atau menyiapkan waktunya gitu ya.
Baik. Tapi sejauh ini kita melihat, karena kan pemanggilan terhadap Mas Imam kan bukan hanya 3 kali, sudah banyak berkali-kali gitu ya. Bahkan itu tadi saya katakan, beliau hadir ketika persidangan berkenaan dengan siapa namanya tersangka yang lain, misalnya tersangka. Ya, ini ada gambarnya kebetulan. Gitu, ya. Ya. Mas Lukman, kemudian setelah pengumuman ini atau apa namanya tadi konferensi pers dari KPK, apa yang dilakukan PKB saat ini, Mas? Ya, kami sebagai sahabat-sahabat Imam itu pasti akan memberikan dukungan moral kepada beliau ya. Saya sendiri secara pribadi isu tentang ini kan sudah lama ya. Kita menyampaikan dukungan moral kepada beliau ya. Apa namanya, supaya diberikan ketabahan dan supaya kooperatif ya. Karena ini kan bahagian dari penegakan hukum kita. Jadi apa namanya, selayaknya sebagai seorang politisi, seorang negarawan, Mas Imam juga mempunyai sikap yang kooperatif. Nah, Mas Lukman secara Edy, formal bagi partai politik, saya juga menyarankan itu tadi, saran saya adalah terlepas dari mungkin tudingan orang pro korupsi atau pro anti korupsi, partai politik juga harus memberikan pendampingan karena kan selama ini beliau juga pejuang di PKB. Ya. Terima kasih Mas Lukman Edy, politisi PKB atas waktu Anda.